Halo trader, halo investor. Hari ini saya mau membahas saham telekomunikasi ya. Saham telekomunikasi ini saya mau bahas saham Telkom, saham Indosat, saham Excel, dan saham Friend. Jadi saham Telkom ini saya buatkan dua skenario. Skenario satu, skenario naik nih yang hijau. Kita ganti warnanya bisa ya. Ya, skenario satu ini ya skenario naik. Jadi kalau dia naik, nanti ini masuk ke skenario satu ya. Jadi nggak lama, ini hitungannya berapa hari. Jadi kalau dia break dari sini, dia naik ke skenario satu. Atau kalau dia turun ke bawah, dia jadi skenario 2. Tapi skenario 2 ini juga harus ditunggu konfirmasi lagi. Jadi kalau dia masuk skenario 2, dia nanti turun, bisa juga dia naik lagi ke sini, turun naik, bisa naik lagi ke atas. Jadi sebenarnya ada 3 skenario ya. Satu naik, satu turun, satu lagi turun langsung dia naik. Tapi maksudnya itu hitungannya masuk ke skenario satu lah, tapi dia nggak jebol ke bawah. Kalau maksud saya ini skenario 2 ini kalau dia turun di bawah, ya mungkin di bawah 4 ribuan ini, dia mungkin turun lanjut ke 3 ribuan ya, 3.800-an lah. Kira-kira dia masuk ke daerah-daerah situ, baru dia break naik ke atas lagi. Jadi ini skenario ini saya buatkan mungkin untuk time frame-nya kira-kira 1 minggu sampai 1 bulan. Jadi kita perhatikan nanti setelah ya berapa minggu, 1 bulan ke depan saya akan review kembali technical garis-garis yang ini apakah sesuai dengan skenario-skenario yang saya buat ini. Jadi ditunggu berapa bulan ke depan, mungkin masuk ke skenario 1 atau masuk ke skenario 2. Jadi kalian ada gambaran. Jadi kalian yang punya saham-saham di harga 4.800 itu juga nggak panik, nggak bingung, Telkom mau turun ke berapa. Memang jadi butuh waktu ya kalau dia udah turun ke bawah gini ya. Jadi makanya kalau member itu ya mungkin saya udah pasti kabarin udah jual dari sini. Jadi kita pindah ke saham yang lain lagi. Jadi supaya waktu yang kita buang ini 1 bulan ini kita bisa mencari saham yang lagi murah lagi, yang lagi mau naik. Jadi setidak-tidaknya pas dia turun dari sini waktu yang sebulan itu kita bisa manfaatkan beli saham yang lagi upside-nya lagi naik ke atas. Jadi kira-kira Telkom ini aja. Sekarang saya mau bahas saham ISAT. ISAT ini teknikalnya seperti ini. Jadi ISAT ini untuk berapa hari mungkin ya naik turun di bawah sini ya. Ya untuk mungkin ya 1 minggu lah, 1 minggu sampai 1 minggu ke depan kira-kira aja lah. Ini saya nggak bisa pasti tapi ini kira-kira aja. Kalau skenario 1 seperti saya bilang dia naik ke atas. Ini skenario 1. Jadi kalian ada gambaran kalau ini dia naik ke atas setelah sideways dia naik turun naik turun naik turun ya ujung-ujungnya naik, dia mungkin sideways dulu, dia ujung-ujungnya naik. Tapi kalau dia turun ke bawah, ini kita masuk ke skenario 2. Skenario 2 ini dia turun kira-kira ke sini dulu lah, 4.850. Kalau udah 4.850 nanti dilihat lagi. Jadi seperti biasa ini ISAT kita tunggu berapa minggu ke depan. Ini hitungannya nggak lama lah, hitungan minggu sampai sebulan juga. Dia akan bisa menentukan dia apakah turun dulu ke bawah atau dia bisa naik ke atas. Tidak-tidaknya dia naik dari level-level 5.600 itu udah mestinya itu udah hampir masuk ke skenario yang 1. Jadi kalian yang udah beli di harga 7 ribuan ya nggak perlu khawatir. Ada kemungkinan kalau dia break naik ke atas, jadi masuk ke skenario 1, dia naik ke atas. Jadi kira-kira seperti ini, ISAT jalannya seperti ini ya. Jadi kita hitungan seminggu 2 minggu lah bisa menentukan dia masuk skenario 1 apa skenario 2. Sekarang saya mau bahas saham Excel. Kalau Excel ini kira-kira jalannya juga seperti ini, tetap ada skenario 1 dan skenario 2. Karena di market ini kita nggak pasti ya, nggak ada yang pasti di market, hanya jadi tergantung bandarnya lah ini istilahnya lah ya. Jadi kalau dia mau bikin turun, ya ini turun. Kalau dia mau dia lanjutin naik, ya dia bisa lanjut naik ke atas. Jadi skenario 1 seperti skenario 1 ini yang saya gambarkan.
Kita buat skenario dulu dah. Skenario 2, ini merah ya, jadi sekalian aja. Kalau dia di bawah level 2600 ini, dia masuk ke skenario 2. Jadi kalau dia turun ke bawah ini, jadi kalian bisa ada bayangan lah. Jadi saya bukan asal ngomong. Jadi ini kalian ada gambaran kalau dia turun di bawah level 2500, jadi kelihatan ke depannya dia menuju ke kira-kira 2400. Jadi bukannya nanti malah ada yang komen, aduh itu mah juga orang semua tahu antara dia naik atau turun. Bukan. Jadi ini maksud saya ini kalau dia level break dari support sini, dia menuju ke sini. Kalau dia naik sini, dia mungkin sideways dulu, dia baru naik. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi mohon maaf kalau ada salah, ini disclaimer juga. Ini hanya opini saya aja, dan di video-video saya sebelumnya sih opini-opini saya ini ya technical garis-garisnya ini ya agak sesuai, sudah mirip gitu. Jadi kalian boleh ada gambaran lah ke depannya, tidak-tidaknya Excel ini menuju ke berapa, ISA Telkom juga menuju ke berapa. Jadi sekarang nih yang skenario 2, jadi kalau yang skenario 2 ini ya kita dia sideways dulu, setelah sideways dia nanti naik ke atas ini. Jadi kalau yang beli di atas tetap nggak usah khawatir, kalian bisa average di sini, kalau turun pun jebol ke bawah sini nggak masalah juga, kalian bisa average lagi di bawah. Jadi dipantau saja, ini skenario ini belum tentu tepat, ini yang disclaimer juga, yang Indosat, Telkom itu belum tentu tepat juga ya, tapi kita lihat aja nanti sebulan ke depan, nanti saya akan bahas lagi, saya akan review lagi, semoga jalannya benar ya, jadi kalian nggak bingung gitu, saham saya aduh turun nih bagaimana, nggak usah khawatir, jadi kalian udah bisa melihat future ke depannya kira-kira jalannya antara dia naik begini atau dia turun. Naiknya pun juga nggak jauh-jauh lah dari garis-garis saya ini. Dan kalau dia naik begini, Anda juga bisa kadang-kadang bisa langsung naik ke atas, itu bisa juga. Jadi selama dia main di level di atas 2500-an ini, dia cenderung naik. Jadi kira-kira ini Excel sudah, sekarang saya mau bahas saham Friend. Ini Friend mungkin masih pada banyak nih yang punya yang Friend ya. Karena Friend ini saham juga, saham saham third liner yang bagus lah. Friend saya udah pernah bahas sebelumnya ya. Friend ini sideways menuju uptrend. Ini dulu saya pernah bahas juga ya. Mungkin dia sama nih seperti kemarin yang saya bahas skenario 1, skenario 2 ya. Jadi ditonton video saya yang sebelumnya. Mungkin waktu itu dia masih ada di level sini ya. Saya bilang ini antara turun dan dia naik. Jadi jalannya sudah sesuai ya. Jadi Friend ini sudah sesuai. Mungkin Telkom, Excel, sama Indosat itu mungkin juga nanti bisa sesuai dengan teknikal yang saya gambarkan seperti ini ya. Jadi sebelum video saya yang sebelumnya, saya gambar ini teknikalnya turun, dan ini memang turunnya seperti sini, dan dia naik lagi, ya jalannya udah sesuai, dia turun, dia naik. Naiknya ini mungkin ya nanti, kalau mau naik ke 90 tujuan itu nanti, jadi dia mungkin ini kalau saya, ini kira-kira ya mungkin dia naik turun di sini, kira-kira seperti ini. Jadi kira-kira dia sideways begini, dan dia kemudian baru break dari trend line sini, dan dia baru menuju uptrendnya. Jadi sideways-nya ini mungkin samalah kisaran 2 minggu sampai 1 bulan. Nanti dilihatlah technical ini apakah sesuai nabrak sini dan turun dia naik. Nanti kita lihat kira-kira sebulan lagi ya. Ini Friend saya pernah bikin videonya mungkin sebulan yang lalu lah, nggak sampai sebulan. Saya predik dia turun dan dia naik. Ujung-ujungnya naik ya, udah sesuai, tapi memang saya bikin technical ini nggak bisa pas ya garisnya seperti yang titik candle per candle, tapi setidak-tidaknya kalian ada gambaran gitu loh ke depan. Jadi kira-kira saham ini turun dan dia naik. Jadi member-member saya juga saya selalu bilang kalau beli barang ya bertahap, nanti dia bisa jalannya sesuai dengan saya yang bilang ya, beli di sini nanti dia naik. Jadi kalian tenang lah. Jadi kalau ikut member itu kalian bisa tenang, kalian aktivitas hari-hari seperti biasa. Jadi nanti saya yang screening sahamnya, nanti saya kasih saham-saham yang reversal, yang uptrend, yang sideways menuju uptrend, dan kalian juga bisa duduk tenang, kerja, melakukan aktivitas sehari-hari. Dan member saya juga saya nggak pernah, bukan nggak pernah ya, saya nggak rekomendasiin stop loss.
karena yang saya beli itu saham-sahamnya ya PE-nya kecil-kecil, ya kebetulan dia juga lagi turun dan dia naik. Saya nggak pernah rekomendasiin ke member-member itu yang sedang naik. Ada yang saya sedang naik, saya juga Uber. Saya juga ada saham PNLF. Jadi tergantung lah marketnya ya. Kalau bandarnya makan, ya saya ikut juga makan. Jadi PNLF ini saya ada saham, saya pun juga belinya harganya kira-kira 220. Itu member saya juga ada, saya bilang buy member ini. Karena saya nggak mau buy ketika dia breakout di sini, karena saya ini lihat cenderungnya naik. Jadi saya beli dulu, saya bukan spekulasi buy, saya rekomendasi buy dan saya juga buy lumayan banyak. Jadi ketika saya buy, saya tinggal tunggu dan dia breakout ke 278. Nanti 278 nih kita tunggu lagi, dia akan turun sedikit dan dia akan naik. Nanti nggak jauh dari sini lah kita udah bisa take profit dari sini. Jadi dipantau aja saham-saham ini yang saya bahas ini telekomunikasi. Semoga jalannya bisa sesuai dengan yang technical analisa saya. Belum tentu ini juga benar, ini disclaimer. Jadi bukan rekomendasi buy atau rekomendasi sell, kecuali Anda ikut member saya. Member pun itu saya caranya bukan rekomendasi buy, rekomendasi sell, melainkan saya bilang saya beli saham ini, nanti saya tunjukin saham yang beli, saya beli berapa ribu lot, berapa ratus lot, itu nanti saya tunjukin apa yang sudah saya beli. Jadi saya open ke member, jadi supaya member bisa lihat, oh saya ada beli saham ini, nanti biar kita profit, bisa profit bareng-bareng. Jadi selama member ini 1 bulan kita belum profit, tapi udah floating profit. Jadi semua yang saya tunjuk itu rata-rata sudah menuju naik. Jadi tinggal ditunggu lagi bulan depan apakah kita bisa nanti dapat 20% atau 10%, ya minimal ya 10% lah. Tapi itu udah pasti dapat lah 10 sampai 20%. Jadi hitungan sebulan 10%, 2 bulan 20%, ya hitungannya kira-kira profitnya ya sebulan 10%, per bulan 10%. Nanti dilihat juga karena 10% itu hanya awal ya. Jadi kalau ya buat yang member tenang aja, member-member saya itu 10% itu hanya awalnya. Nanti kalau dia udah break ke 20-30% itu menuju ke 50 sampai 100%. Jadi ditunggu aja surprise 100% yang saya kasih ke member. Semoga member-membernya bisa pada happy. Semoga jalan-jalan view-view yang saya buat di sini kalian juga bisa kira-kira bisa ada gambaran lah ke depannya saham-saham ini menuju ke berapa dan udah ada gambaran lah ke depannya seperti apa. Oke, itu aja. Good luck.